Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Andi dengan pelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas soal tentang persamaan garis lurus. 5 soal pada pertemuan berikutnya, pada pertemuan sebelumnya, dan 5 soal pada pertemuan ini. Langsung saja, pada soal yang pertama, berbunyi persamaan berikut yang termasuk persamaan garis lurus adalah. Ingat, garis lurus pangkatnya harus 1. Berarti ini tidak, yang X-nya juga tidak. Lalu pada persamaan garis lurus, dia punya variabel X dan variabel Y. Maka jawabannya adalah D. Nah, karena ada Y-nya, ada X-nya, dan ini hanya X. Jadi persamaannya adalah yang merupakan persamaan garis lurus adalah 2Y plus 4X sama dengan 0. Kalau garis lurus pangkatnya 1 ya. Ini kan pangkatnya 2 berarti salah. Ini pangkatnya 2 berarti juga salah. Dan ini hanya ada huruf X, tidak ada variabel Y-nya. Oke, sekarang lanjut ke nomor 2. Gradien garis yang memiliki persamaan Y sama dengan 2X ditambah 3 adalah. Gradien adalah kemiringan garis. Nah, ingat gradien dilambangkan dengan M. Bentuk 2X plus 3 itu memenuhi persamaan Y sama dengan MX plus C. Jadi M-nya adalah koefisien dari X. Jadi M itu sama dengan 2, yang artinya gradien dari persamaan ini adalah 2. Nah, gampang kan? MX plus C, berarti gradien itu angka di depan huruf X ketika bentuknya adalah Y sama dengan MX plus C. Sekarang lanjut ke nomor 3. Titik yang terletak pada persamaan 4X dikurangi 2Y dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan pilihan gandanya. Pada bagian A, X-nya itu negatif 2. B juga X-nya negatif 2. C, X-nya 2. D, X-nya juga 2. Maka, untuk mempermudah, kita punya X sama dengan min 2, dan kita punya X sama dengan 2. Lalu, kita substitusikan ke dalam persamaan ini. 4X min 2Y dikurangi 2 sama dengan 0. Seperti ini ya. Setelah kita tulis, kita ganti X-nya dengan min 2. Nah, kita ganti X-nya dengan min 2, yang belakang tetap 2Y tetap 2Y, negatif 2 tetap negatif 2, 0 tetap 0. Kita kalikan 4 kali negatif 2, hasilnya negatif 8, negatif 2Y tetap, negatif 2 tetap sama dengan 0. Kita temukan nilai Y-nya. Tujuannya kita memasukkan X untuk menemukan nilai Y. Negatif 2Y dari sini ya, tetap di sini. 0-nya juga tetap. Yang asalnya negatif 2 pindah ke sebelah sini menjadi plus 2. Yang asalnya negatif 8, dia pindah ke sebelah sini menjadi positif 8. Jadinya negatif 2Y sama dengan 10. 2 tambah 8 tambah 0, 10 ya. Berarti Y sama dengan 10 dibagi negatif 2. 10 dibagi negatif 2, hasilnya adalah negatif 5. Maka, titiknya ketika X-nya negatif 2 dan Y-nya 5 adalah negatif 2, negatif 5. Di sini tidak ada ya, negatif 2, negatif 5. Harusnya. Sekarang kita coba ketika X-nya itu bernilai 2. Kita substitusikan ke dalam 4X dikurangi 2Y ya. X-nya kita ganti 2, yang belakang masih sama. 4 kali 2, 8. Dikurangi 2Y dikurangi 2 sama dengan 0. Y-nya kita tulis di sini negatif 2Y. Turun ya. Lalu 0-nya tetap 0. Negatif 2 menjadi positif 2. Positif 8 menjadi negatif 8. Hasilnya negatif 2Y sama dengan 2 dikurangi 8 negatif 6. Maka Y sama dengan negatif 6 dibagi negatif 2. Negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Jadi Y sama dengan 3. Jawabannya adalah D.
2,3. Lanjut ke nomor 4. Gradien garis dengan persamaan 2x ditambah 4y ditambah 4 sama dengan 0 adalah, kalian masih ingat ada persamaan garis lurus itu bentuk lainnya adalah ax plus by plus c sama dengan 0. Ini sudah memenuhi ya, 2x plus 4y plus 4, maka diperoleh a-nya itu adalah 2 dan b-nya adalah 4. Nah, ketika kita sudah tahu a dan b-nya, maka kita tinggal menerapkannya ke rumus mencari gradien, yaitu min a per b. A-nya ketemu 2, kita masukkan. A-nya 2, min-nya tetap ya dari rumus. B-nya 4, tulis B-nya 4 di sini. Jawabannya min 2 per 4. Kok nggak ada ya di sini ya? Oh, lupa. Kita bisa menyederhanakannya. Masing-masing dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Negatif 1 per 2. Jawabannya B. Nah, gampang kan? Tinggal rumusnya min A per B gitu aja. Lanjut nomor 5. Gradien garis dengan persamaan 4x dikurangi 2y dikurangi 7 sama dengan 0. Nah, ini juga sama persis. Kita punya bentuk ax plus by plus c sama dengan 0. Kita peroleh a-nya sama dengan 4, b-nya negatif 2. Lalu, kita gunakan rumus M sama dengan negatif A per B. Kita substitusikan A-nya 4, B-nya negatif 2. Kita bagi dulu ya. 4 dibagi negatif 2 kan negatif 2. Negatif 2 kali negatif, hasilnya positif. Jadi, M-nya adalah 2. Maka jawabannya adalah D. Nah, sekarang lanjut ke yang nomor 6. Gradien garis AB adalah, masih ingat gradien itu apa? Gradien itu perbandingan vertikal dan horizontal. Vertikal itu yang berdiri, horizontal itu yang tidur. Vertikalnya ada berapa satuan? Ada 1, 2. Vertikalnya 2 ya, diingat-ingat. Horizontalnya berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Maka vertikal 2, horizontal 4. Kok ada negatifnya? Karena dia menghadap ke kiri miringnya. Kalau dia miring ke kanan, tidak ada negatifnya ya. Negatif menunjukkan dia miring ke kiri. 2 per 4. Sederhanakan, masing-masing dibagi 2, 2 bagi 2, 1. 4 dibagi 2 tetap. 4 bagi 2, 2 hasilnya. Jawabannya E, M sama dengan negatif 1 per 2. Karena di sini tidak ada jawabannya. Pak Andi mengambil soalnya bersumber dari buku matematika kelas 8. Jadi di sini tidak ada jawabannya. Istilahnya bonus. Nah, lanjut ke nomor 7. Titik negatif 5,5 melalui persamaan garis yang mana? Nah, caranya kita perhatikan dulu opsinya. Ada 3x plus 2y, yang satunya 3x min 2y. Kita tulis ya. 3x plus 2y, yang sebelah sini 3x min 2y. Kita punya x-nya negatif 5 dan y-nya 5. Kita substitusikan 3 kali negatif 5. Dari sini x-nya ya, x-nya diganti negatif 5, y-nya diganti 5. 3 dikali negatif 5, hasilnya negatif 15. 2 dikali 5, hasilnya 10. Negatif 15 ditambah 10, hasilnya negatif 5. Maka bentuk persamaannya adalah 3x plus 2y sama dengan negatif 5. Nah, udah ketemu ya jawabannya ini, A. Kita coba dulu yang 3x min 2y itu hasilnya berapa? 3 kali negatif 5 benar, 2 kali 5 jadinya negatif 15. 2 kali 5, 10, karena dikurang jadi negatif 25, maka persamaannya adalah 3x min 2y sama dengan negatif 25, kan nggak ada. Berarti jawabannya ini, 3x plus 2y sama dengan negatif 15. Oke, setelah nomor 7, kita lanjut ke nomor 8. Persamaan garis yang melalui titik negatif 5,4 dan gradien negatif 3 adalah, masih ingat kita punya y min y1 sama dengan m sekali x dikurangi x1 itu ketika diketahui satu titik dan gradien. Titiknya ini min 5,4 artinya x1-nya negatif 5, y1-nya adalah 4. Kita masukkan ke dalam rumusnya.
Y dikurangi Y1, Y1-nya 4. M dikali X, M-nya negatif 3, X-nya tetap X. X1-nya adalah negatif 5, karena X dikurangi negatif 5 berubah menjadi positif 5. Kalau sudah kita kalikan ya, ini tetap di sebelah sini, negatif 3 kali X, negatif 3X. Negatif 3 dikali 15, hasilnya adalah negatif 15. Kita buat seperti ini, Y-nya di sebelah kiri, sudah. X-nya kita pindah ke sebelah kiri, berarti menjadi Y plus 3X. Negatif 15 tetap, negatif 4 pindah juga dari negatif 4 jadi positif 4. Hasilnya adalah Y plus 3X sama dengan negatif 11. Y plus 3X sama dengan negatif 11, jawabannya adalah D. Nah, rumusnya ini diingat-ingat. 1 titik, 1 gradien, berarti Y dikurangi Y1 sama dengan M kali X dikurangi X1. Lanjut, nomor 9. Titik 3,4 dilalui persamaan garis berapa? Sama kayak tadi ya, kita punya 4X plus 2Y, yang satunya kita punya 4X min 2Y. Nah, kita substitusikan 4 kali 3, lalu 2 kali 4. 4 kali 3, karena X-nya itu 3, Y-nya 4 ya. 12 ditambah 8, hasilnya 20. Jadi, 4X plus 2Y sama dengan 20. Ini salah ketik ya, harusnya 20. 4X plus 2Y sama dengan 20. Tapi di sini tidak ada. Lanjut ke sini. Kita ganti X-nya dengan 3, kita ganti Y-nya dengan 4. 4 kali 3, 12. 2 kali 4, 8. 12 dikurangi 8, 4. Maka persamaan garisnya adalah 4X dikurangi 2Y sama dengan 8. Di sini tidak ada, maka jawabannya adalah E. 4X dikurangi 2Y sama dengan 4. The last number, nomor terakhir, gradien garis yang melalui titik 1,2 dan titik 3,4 adalah, nah, yang diketahui berarti kita punya X1 itu 1, Y1 itu 2. Lalu kita punya X2 itu 3, dan Y2 adalah 4. Maka kita masukkan ke dalam rumus gradien dari dua titik, yaitu Y2 min Y1 per X2 dikurangi X1. Ingat, Y2-nya adalah 4, Y1-nya adalah 2. X2-nya adalah 3, dan X1-nya adalah 1. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Maka gradiennya adalah 1. Jawabannya A. Oke, sekian dari Pak Andi pembahasan 10 soal mengenai persamaan garis lurus. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.